Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. As'aluka bikulli ismin huwa lak samaitaha bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghairi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila ahdanina wa dhahaba hammina amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati serta saya muliakan pimpinan Ranting Muhammadiyah Balong Gesing Ustaz ya. Dan juga ibunda pimpinan Ranting Aisyah dan juga teman-teman semua dari pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah, pimpinan Ranting Nasyiatul Aisyah, dan juga terkhusus kepada Takmir Masjid Al Barokah. Dan juga yang saya banggakan serta saya sangat cintai Bapak Ibu jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kenikmatannya kepada kita sehingga pada sore hari ini, pada sore hari yang ke-28 di bulan Ramadan ini, Allah izinkan kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa perkumpulan yang kita laksanakan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya kelak hingga akhir zaman, dan insya Allah termasuk kita semua di dalamnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah sekian lama saya bolak-balik ke Sugio, terutama ngisi di Suci, akhirnya baru perdana kali ini saya bisa singgah di Masjid Al Barokah. Padahal rutin saya lewat ke sana, ke Masjid Sabilillah, ya. Masjid Sabilillah Suci, itu saya selalu lihat, ini masjidnya warna biru, ini masjid siapa sih? Dan ternyata saya baru tahu, ternyata ini Masjid Muhammadiyah. Karena alhamdulillah pada sore hari ini setidaknya saya bisa berkesempatan untuk datang ke sini untuk silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf, saya bicaranya bahasa Indonesia nggak apa-apa ya Pak ya? Ibu-ibu saya ngomongnya bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Soalnya kalau disuruh ngomong bahasa Jawa bisa, cuman malu, sungkan saya. Logatnya itu beda. Jadi kalau orang Aceh disuruh ngomong bahasa Jawa itu logatnya beda. Jadi pernah di Jogja itu jamaah itu protes. Mereka bilang, Ustadz sekali-sekali ceramahnya pakai bahasa Jawa. Oke, saya bilang siap, nggak apa-apa. Malam Jumat depannya saya datang ke masjid, saya bawa buku pidato Boso Jawi. Itu baru muqaddimah, satu masjid ketawa semuanya. Semenjak itu saya kapok, nggak mau lagi pakai pidato bahasa Jawa. Akhirnya saya sampaikan saja pakai bahasa Indonesia. Tapi insya Allah bisa paham ya Bapak ya. Ibu-ibu juga bisa paham ya Bu ya. Karena kita juga nggak terlalu, istilahnya nggak terlalu pelosok. Makanya dulu kalau di kampus saya jarang dapat penugasan di kampung. Soalnya tahu saya sulit untuk berbicara bahasa Jawa. Sedangkan jamaah di kampung di Gunung Kidul itu.
Di Gunung Kidul itu kan kalau daerah-daerah pelosok itu orang-orangnya malah kalau dai-nya itu ngomong bahasa Indonesia, mereka nggak paham, harus yang bisa ngomong bahasa Jawa. Nah kebetulan saya setiap dapat tugas itu selalu dapatnya di daerah perkotaan insya Allah. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelumnya saya sedikit memperkenalkan diri walaupun tadi sudah. Nama saya Fajar Al-Mahmudi, usia saya 26 tahun dan saya tinggal saat ini di Yogyakarta. Sebelumnya sempat tinggal di Lamongan 3 tahun, mulai tahun 2017 sampai akhir 2020 kemarin. Kemudian SK penugasan saya sudah selesai, saya balik lagi ke Yogyakarta untuk melanjutkan kuliah S2 saya. Nah makanya ini sebenarnya Ramadan tidak ada rencana untuk datang ke Lamongan, tapi ternyata Allah punya cara sendiri untuk membuat saya balik ke Lamongan. Ketika saya masuk kuliah S2 sama Kaprodi itu langsung diminta mengajukan judul tesis, judul penelitian akhir. Saya mengajukan 3 judul tesis, 2 penelitiannya itu di Yogyakarta, 1 penelitiannya di Lamongan. Yang di Yogyakarta dua-duanya ditolak sama Kaprodi saya, nggak diterima. Jangan cari penelitian yang lain. Begitu saya mengajukan penelitian yang di Lamongan, malah diterima sama Kaprodinya. Makanya akhirnya saya berpikir ternyata Allah punya cara sendiri untuk membuat saya balik ke Lamongan. Nah, makanya 1 bulan ini insya Allah sampai nanti Lebaran saya tetap stay di Lamongan. Tapi nanti kalau seandainya sudah selesai Lebaran, mungkin saya akan balik lagi ke Yogyakarta. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka ada satu kejadian unik di Ramadan tahun ini. Kalau Ramadan sebelumnya kejadian yang uniknya itu adalah di mana sholat kita itu semakin khusyuk. Bapak Ibu ngerasain nggak sholat kita makin khusyuk? Saya kira Bapak Ibu ngerasain. Ramadan tahun kemarin itu kan awal mula kita kena gelombang corona ya. Sehingga ketika datang gelombang corona itu semua orang ketakutan, nggak berani ke masjid, nggak berani sholat dan sebagainya. Bahkan dampak dari adanya corona, Ramadan tahun kemarin itu menjadi berkualitas Ramadan kita. Kenapa? Saya selama ngimami sholat tarawih terutama, itu biasanya jamaahnya itu agak sedikit sering ngasih kode gitu. Kalau seandainya ngimaminya sholatnya lama, imamnya itu begitu selesai waladdallin amin, pas baca ayat alif lam mim, itu makmumnya gelisah langsung. Ini sepertinya imamnya bakal lama. Biasanya kalau imamnya sudah alif lam mim, Ramadan kita di luar Ramadan kita itu di luar masa corona, biasanya itu dikasih kode supaya imamnya nggak lama. Contoh, kalau imamnya lama, bapak-bapak itu mendadak pura-pura batuk gitu kan. Begitu imamnya lama gitu kan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, bapak yang nggak batuk pun dibuat-buat batuk gitu. Yang nggak bisa batuk jarinya dicolok ke tenggorokan supaya bisa batuk gitu. Nah, kalau ibu-ibu kodenya beda lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ibu-ibunya di belakang pakai ruku begituin. Biar kelihatan, jangan suruh lama-lama. Tapi Allah sayang, tahun kemarin dikasih corona. Walaupun mungkin ini dalam pandangan kita musibah. Begitu dikasih corona, sholat kita jauh menjadi lebih khusyuk. Saya ketika ngimami, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, itu bapak-bapak nggak ada yang berani batuk gitu. Kenapa? Kalau ada yang batuk positif corona itu berarti. Jadi kita sholat Ramadannya, sholat tarawihnya dari tahun kemarin itu khusyuknya meningkat. Kenapa? Nggak ada yang berani batuk, nggak ada yang berani bersin. Karena kalau ada yang batuk bersin itu langsung dijauh. Ah, ini bahaya nih, tanda-tanda positif. Nah, Ramadan tahun ini pun Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang Allah berikan pada Ramadan tahun ini pun mungkin berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Kita bisa menikmati Ramadan tahun ini dengan lebih indah, dengan lebih khusyuk, dengan lebih enak, dengan hal-hal yang lebih
lebih membuat kita semakin rekat, semakin dekat. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apapun ketentuan yang Allah sudah berikan kepada kita, maka senantiasa kita harus bersyukur. Bapak Ibu ada yang sudah pernah pergi ke Aceh? Bapak-bapak ada yang pernah ke Aceh, Pak? Ibu-ibu ada yang pernah ke Aceh? Nah, kalau belum, besok usulkan sama PRM atau sama takmir masjid iuran. Tahun depan booking pesawat Jamaah Al Barokah studi banding ke Aceh. Nanti naik pesawat semuanya main ke Aceh. Ustadz, naik pesawat mahal. Oh ya sudah, nggak usah naik pesawat, naik bis saja. Naik bis kalau dari Surabaya ke Aceh itu lebih kurang 7 hari 7 malam. Itu turun dari bis lupa cara jalan kaki gitu. Gara-gara kelamaan di dalam bis. Tapi nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu main sekali-sekali ke Aceh sana, naik bis, umpamanya naik bis itu dari Surabaya ke Aceh, itu berarti sudah mengelilingi setengah dari Indonesia. Dan Bapak Ibu nanti akan mendapatkan pengalaman, akan mendapatkan hal-hal yang berbeda, hal-hal yang selama ini kita tidak ketahui. Makanya ini terutama sama yang muda-muda harus punya prinsip, di Balung Gesing itu cuma numpang lahir doang. Begitu sudah besar, sekolahnya keluar, nanti SMP-nya keluar, SMA-nya keluar, kuliahnya keluar, S2-nya keluar lagi. Nanti setelah dapat ilmu baru pulang memakmurkan Balung Gesing. Jangan sampai SD di Balung Gesing, SMP juga di sini, SMA-nya juga di sini, nikah pun sama orang sini, mati pun di sini. Ini kehidupannya kurang berkualitas ini. Makanya Imam Syafi'i kan bilang, ini khusus yang muda-muda sebagai motivasi. Bagi yang muda-muda itu silakan. Kalau kalian kepingin mendapatkan teman yang baru, kepingin mendapatkan suasana yang baru, tinggalkan kampung halaman, keluar. Main keluar sehingga akan mendapatkan keluarga yang baru, mendapatkan orang tua yang baru, mendapatkan lingkungan yang baru. Supaya tahu gimana rasanya menjadi orang asing di satu daerah. Saya awal-awal nyampe ke Jawa ini di Yogyakarta, itu diajarin bahasa Jawa yang nggak bener. Kita biasanya gitu ya Pak ya. Kalau ada orang yang nggak bisa bahasa kita, diajarin bahasa yang nggak benar. Tapi nggak apa-apa, seiring berjalannya waktu, insya Allah sekarang sudah bisa paham. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini puasa ke-28, yang artinya 2 hari lagi kita sudah masuk ke 1 Syawal. Malam besok adalah malam terakhir kita sholat tarawih, dan malam lusa kita sudah mulai takbiran. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah beli baju baru? Udah beli baju baru belum Pak? Ibu-ibu udah beli baju baru belum? Wah Ustadz jangan ditanya, ibu-ibu udah 1 lemari baju barunya. 5 setel Ustaz, 5 setel malah. Kue lebaran udah dibuat? Belum juga? Nah, kue lebaran juga harus di stok dari sekarang, karena ini waktunya sudah mepet. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ayo kita sekarang momen ini kita mencoba untuk sedikit muhasabah. Ketika Allah masih izinkan kita bertemu dengan Ramadan, dan ini berada di waktu-waktu akhir, ayo kita coba muhasabah. Kita mulai dari yang pertama. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan yang sudah kita jalani? Pertama, pelajaran yang pertama dari bulan Ramadan itu adalah namanya pelajaran tauhid. Di mana ketika Allah memerintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, maka kita sebagai orang-orang yang beriman, ketika Allah wajibkan berpuasa, tugas kita cuma satu, yaitu sami'na wa ata'na. Ya Allah, Engkau wajibkan kami puasa, maka pada saat Engkau telah wajibkan, kami tidak bantah apa-apa. Apa yang kami lakukan? Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami patuh. Apa yang Engkau perintahkan ini akan kami kerjakan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nilai tauhid ini bagaimana bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ini pelajaran pertama. Makanya nanti kalau kita aplikasikan ke dalam amal Ramadan kita sekarang, kita akan lihat bagaimana Nabi itu menjelaskan 3 hadis yang kita hafal. 1, Nabi menyampaikan,
man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi mengatakan, siapa di antara kita yang mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya akan diampuni oleh Allah. Pertama. Kedua, hadis Nabi lebih menspesifikkan lagi, lebih didetailkan lagi, lebih dirincikan lagi. Di mana Nabi mengatakan, man qama ramadhana, siapa yang mampu melaksanakan qiyam Ramadan. Kalau hadis pertama itu Nabi umum, man shoma Ramadan, siapa yang di antara kita yang sanggup melaksanakan puasa, maka insya Allah semuanya sanggup. Maka Nabi memberikan challenge, memberikan tantangan yang lebih kuat lagi. Siapa di antara kita yang gak cuman mampu melaksanakan ibadah puasa, tetapi juga mampu melaksanakan amal-amal ibadah di bulan Ramadan, atau disebut dengan qiyam Ramadan. Dan yang terakhir, kalau kita mampu melaksanakan puasa, mampu melaksanakan qiyam Ramadan, barulah oleh Nabi diberikan challenge yang terakhir. Dan saat ini kita tengah melaksanakan misinya, sisa 2 malam lagi, yaitu man qama lailatul qadri, siapa yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu udah ketemu sama Lailatul Qadar? Udah ketemu belum, Pak? Gak tahu ya. Ibu-ibu udah ketemu Lailatul Qadar? Lah kok nggak dijawab? Belum ketemu atau nggak tahu Ustaz ini udah ketemu atau belum? Nah, ini yang pertama. Puasa mengajarkan kepada kita nilai tauhid, yaitu segala sesuatu yang Allah perintahkan maka terkandung di dalamnya kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya. Poin yang kedua, Ramadan itu mengajarkan pelajaran at-taisir, di mana ketika Allah mewajibkan puasa, tetapi di dalam kewajiban itu Allah masih memberikan kemudahan-kemudahan. Maka di dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kita yang ketika diwajibkan puasa tapi mendadak sakit atau kita musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, boleh dibatalkan puasa tersebut kemudian diqada di hari yang lain. Atau di ayat berikutnya lagi lebih tegas Allah mengatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau ada orang yang benar-benar gak bisa melaksanakan puasa, bukan gak mampu, tapi benar-benar gak bisa, maka dia boleh tidak berpuasa, tidak perlu mengqadha di hari yang lain, cukup membayar fidyah. Inilah yang disebut pelajaran at-taisir. Ketika Allah wajibkan berpuasa, ternyata di dalam kewajiban tersebut Allah masih berikan kemudahan-kemudahan. Sama seperti sholat. Sholat itu wajib, tetapi ketika di dalam keadaan tertentu kita tidak mampu, Allah berikan kemudahan. Orang yang gak mampu sholat berdiri boleh dengan duduk, gak bisa duduk boleh dengan berbaring, berbaring gak bisa bergerak pun cukup dengan isyarat saja. Kalau seandainya berdiri gak mampu, duduk juga gak bisa, dengan berbaring juga tidak kuasa dia melakukannya, maka berarti poin yang keempat, orang ini harus segera disolatkan, karena udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini berarti benar-benar harus sudah disolatkan. Gitu juga puasa, Bapak Ibu. Contoh, Jamaah Masjid Al-Ikhlas Lamongan. Ketika saya sampaikan materi ini, setelah selesai ada salah satu jamaahnya datang ke saya, Ustadz, istri saya itu hamil tua. Insya Allah nanti ba'da Idul Fitri, setelah Syawal, itu istri saya lahiran. Terus kenapa saya bilang? Beliau bilang, Ustadz, istri saya walaupun hamil tapi tetap ngotot mau puasa. Saya bilang, apa nggak bahaya itu buat janinnya nanti? Terus masnya bilang, insya Allah Ustadz kami sudah konsultasi ke dokter. Saya tanya, apa kata dokternya? Beliau bilang, Ustadz, kata dokter nggak apa-apa kalau istri saya puasa. Soalnya istri saya itu ngeluh ke dokternya, kalau istri saya tidak puasa, istri saya itu makan terus, janinnya itu terlalu aktif. Perut istri saya ditendang bentar-bentar dari dalamnya, karena janinnya terlalu aktif. Akhirnya sekarang istri saya puasa, dan ketika istri saya puasa itu janinnya tenang. Saya bilang, itu tenang mungkin gara-gara kelaparan itu janinnya. Tapi akhirnya dia bilang,
Enggak Ustadz, insya Allah kita sudah konsultasi ke dokter. Kemudian kata dokter, enggak apa-apa, yang penting nanti pas buka makan ini, malamnya makan ini, pas sahur makan ini, insya Allah aman. Ya enggak apa-apa saya bilang. Tapi kalau seandainya istrinya ini tidak berpuasa, enggak masalah. Begitu juga bagi perempuan yang menyusui. Yang namanya ASI, air susu ibu, itu gizi yang sangat dibutuhkan untuk anak. Ketika ibunya sendiri tidak memiliki asupan gizi yang cukup, bagaimana ASINya bisa menjadi berkualitas? Maka kalau dia tidak berpuasa, nggak masalah. Dan dia tidak perlu qada, cukup dengan membayar fidyah saja. Nah, ini namanya konsep at-taisir, di mana Allah memberikan kemudahan. Contoh yang kedua, musafir. Tahun 2016 awal saya di Lamongan, tapi belum tinggal, masih posisinya mau balik hijrah. Ya sama seperti PDL teman-teman Al-Mizan. Ketika saya dapat tugas di Tambak Boyo, Tikung itu, 25 hari, saya izin ke takmirnya. Saya bilang, Pak, saya izin. Izin kemana Ustaz? Saya mau pulang, saya bilang, saya mau mudik ke Aceh. Saya sudah 4 tahun kuliah di Jogja, dan selama 4 tahun sampai selesai S1 itu saya nggak pernah pulang ke rumah, saya bilang. Jadi saya benar-benar kangen kepingin pulang ke rumah. Bapak Ibu ada yang pernah 4 tahun nggak ketemu keluarga? Saya 4 tahun kuliah S1, 4 tahun nggak pulang. Sekalinya pulang lupa alamat rumahnya. Tapi beneran lupa, bukan bohong. Kenapa? Karena memang sebelum saya berangkat, ibu saya itu tinggal di kota Luxemawe. Setelah saya kuliah 4 tahun, ibu saya pindah ke kota Langsa. Begitu saya pulang, benar-benar nggak tahu saya alamat rumah itu di mana. Nah, saya izin ke takmir, Pak, saya mau pulang. Akhirnya takmir bilang, ya sudah Ustaz, nggak apa-apa. Mau pulang kapan? Saya bilang, saya izin pulang 20 Ramadan. 20 Ramadan dari Lamongan saya pulang ke Yogyakarta. Dan dari Yogyakarta saya terbang naik pesawat ke Aceh itu 23 Ramadannya. Nah, pada 23 Ramadannya itu timbul permasalahan. Saya mau mudik ke Aceh. Aceh itu jauh. Maka saya posisinya sebagai seorang musafir. Tapi ketika saya mau mudik, ini jarak tempuhnya sebentar karena saya naik pesawat. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya membatalkan puasa saya atau tidak? Maka pada saat itu akhirnya saya buka buku. Saya buka buku-buku fikih, saya baca. Ada 3 pendapat ulama. 1, seorang musafir jika jarak yang ditempuh itu jauh, perjalanannya lama, kemudian ketika menempuh perjalanannya memberatkan diri sendiri, maka dalam hal ini boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Contohnya, saya pulang ke Aceh. Aceh itu jauh, jarak tempuhnya kalau saya naik sepeda motor itu 7 hari 7 malam. Dan ketika saya pulang ke Aceh naik sepeda motor, itu benar-benar sangat memberatkan diri saya. Maka semua ulama sepakat dalam kondisi seperti ini saya boleh untuk tidak berpuasa. Yang pertama. Yang kedua, jarak yang ditempuh jauh, perjalanannya lama, tapi saya tidak berat. Contoh, saya pulang ke Aceh, perjalanannya jauh, jaraknya lama, tapi ketika saya pulang, saya naik bis. Saya nggak capek, cuma duduk saja. Maka dalam hal seperti ini para ulama mengatakan, jika seandainya saya berpuasa, wa antasumu khairul lakum, lebih bagus. Tapi karena memang berat sekali, karena walaupun cuma duduk di bis, tapi itu juga capek. Akhirnya nggak puasa pun tidak apa-apa. Pendapat yang ketiga, para ulama mengatakan kalau jarak yang ditempuh jauh, tujuannya jauh, tapi bisa ditempuh dengan jarak yang singkat, dengan waktu yang singkat. Contohnya saya pulang ke Aceh menggunakan pesawat, maka para ulama 2 pendapat. 1, lebih baik melanjutkan puasa. Kenapa? Karena naik pesawatnya itu kan cuma sebentar, sisanya kita udah nyampe. Lanjutkan puasa kan nggak merasa apa-apa. Pendapat yang kedua mengatakan mau cepat mau lambat selama perjalananmu itu jauh, engkau tetap dihukumi sebagai seorang musafir. Dan hadis Nabi mengatakan setiap rukhsah yang diberikan oleh Allah maka ambillah. Akhirnya saya ambil kesimpulan 23 Ramadan pada saat itu saya tidak puasa. Orang sahur, saya sahur. Orang sholat subuh, saya sholat subuh. Setelah sholat subuh orang tadarus, saya setelah subuh sarapan pagi. Kemudian sebelum berangkat ke bandara, pesawat saya tiketnya jam 9, jam 8 saya ke bandara, nyampe bandara sarapan dulu.
Kemudian naik pesawat, nyampe di bandara Kuala Namu Medan jam setengah 11 atau jam setengah 12. Saat itu saya sampai ke sana, makan siang dulu, orang-orang berpuasa. Nah, inilah Bapak Ibu yang namanya nilai kemudahan di dalam ibadah puasa kita. Jadi Allah memberikan pelajaran kepada kita, puasa itu wajib. Tapi dalam keadaan tertentu, kalau memang kita tidak mampu, silahkan untuk tidak melaksanakan puasa. Yang ketiga, puasa itu mengajarkan kepada kita nilai maslahat. Nilai maslahat itu artinya nilai kebaikan. Langsung kita ambil studi kasus. Abdullah bin Amr itu pernah ngomong seperti ini. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abdullah bin Amr ngomong seperti ini. Aku bersumpah demi Allah, aku akan berpuasa seumur hidupku dan aku akan sholat malam setiap malamnya tanpa tidur sedetik pun. Omongannya ini langsung tersebar kemana-mana sampai ke telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi ketika ketemu dengan Abdullah bin Amr, Nabi nanya, wahai Abdullah, benar nggak kamu tadi ngomong seperti ini, seperti ini? Saat itu Abdullah bin Amr berkata, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku benar, aku ngomong seperti itu. Pada saat itu Nabi mengatakan, wahai Abdullah, engkau tidak akan mampu melaksanakan puasa seumur hidup dan engkau tidak akan mampu melaksanakan sholat malam tanpa tidur sedetik pun. Maka saat itu Nabi mengatakan, jika engkau mau, silahkan berpuasalah dalam setiap bulan selama 3 hari yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Setiap bulan 3 hari. Abdullah bin Amr ngeyel, dia bilang, wahai Rasulullah, lebih dari itu pun saya sanggup. Maka pada saat itu Nabi mengatakan, kalau memang engkau kuat, silahkan puasa 1 hari, kemudian 1 hari nggak puasa. Puasa 1 hari, kemudian 1 hari nggak berpuasa. Ini yang disebut dengan puasa Nabi Daud. Abdullah bin Amr masih ngeyel, wahai Rasulullah, lebih dari itu pun saya masih sanggup. Maka pada saat itu Nabi berkata, cukup, udah, tidak ada pembahasan lagi. Lakukan apa yang aku perintahkan ini, karena ini adalah sebaik-baik puasa. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puasa Ramadan itu mengajarkan kepada kita, puasa ini wajib. Tapi ketika dengan melaksanakan puasa ini mencelakai diri kita, membebani diri kita, Allah dan Rasulnya itu nggak suka. Yang artinya kalau kita membebani diri kita dengan beban agama di luar batasan yang sudah Allah tentukan, yang sudah Rasul tentukan, Allah itu tidak suka. Makanya dalam melaksanakan ibadah Ramadan pun kita sudah ada tuntunannya sendiri-sendiri. Dia mau sholat malam gak tidur sedetik pun, sedangkan jamaah kita sholat tarawih berharap imamnya yang super cepat. Kalau bisa yang Al-Fatihahnya itu satu tarikan nafas. Tapi begitu imamnya model Al-Fatihahnya lama, itu susah langsung jamaahnya itu. Contoh Bapak Ibu, adik kelas saya itu pengabdiannya di pondok. Nama pondoknya itu Pondok Al-Manar di Kulon Progo. Pondok ini punya masjid, punya kebiasaan selama Ramadan seperti ini. Apa yang mereka lakukan? Ba'da Isya, sebagian lampu masjid itu dimatikan, masjid itu keadaannya remang-remang. Kemudian adik kelas saya ini, dia hafid 30 juz. Dia akan memimpin sholat jamaah masjid pondok ini. Sholatnya dikhatamkan dalam satu malam itu 30 juz. Mulai ba'da Isya, selesainya sahur 30 juz. Dan jamaah yang ngikut berapa orang? Bapak-bapaknya cuman 1. Ibu-ibunya alhamdulillah lebih kurang ada 8 atau 9 orang. Dan mereka istiqomah melaksanakan sholat itu sampai malam terakhir 30 malam. Setiap malamnya itu dikhatamkan 30 juz. Bagaimana Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Barakah? Sepakat kita coba? Masih ada 2 malam loh. Kita coba 30 juz. Itu begitu imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lihat ke belakang, jamaahnya hilang semuanya. Makanya Nabi bilang, kamu itu nggak sanggup. Makanya laksanakan amal ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Ini namanya nilai maslahat. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puasa Ramadan itu mengajarkan kepada kita pelajaran wasatiyah, atau yang kita kenal istilah keren sekarang, puasa itu mengajarkan nilai moderat. Contoh kasus. Ini insya Allah kita hafal hadisnya semuanya.
3 sahabat Nabi datang ke rumah istri-istri Nabi, sidak melakukan inspeksi mendadak. Mereka kepingin tanya amalan-amalan apa saja yang dikerjakan oleh Nabi selama hidupnya. Didatangi satu-satu rumah istri Nabi. Sampai di rumah yang terakhir, rumahnya Aisyah. Ditanya, apa sih amalan Nabi? Aisyah ngasih tahu, ini. Setelah mereka tahu, 3 sahabat ini ngobrol di depan rumahnya Aisyah. Mereka bilang, ternyata dibandingkan amalan Nabi kita masih jauh ya. Padahal Nabi sudah maksum, terbebas dari dosa, dijamin masuk surga, tapi masih beribadah dan ibadahnya melebihi kita semuanya. Maka salah satu dari 3 sahabat itu ngomong, untuk bisa mengejar amalan Nabi, aku bersumpah demi Allah, mulai besok aku akan berpuasa seumur hidupku dan tidak ada hari di mana aku tidak berpuasa. Sahabat pertama. Sahabat kedua ngomong, aku bersumpah demi Allah supaya bisa mengejar amalan Nabi, mulai nanti malam aku akan sholat malam dan aku tidak akan tidur sedetik pun. Sahabat yang ketiga bilang, kalau kamu puasa, kalau kamu sholat malam, maka aku bersumpah demi Allah untuk bisa mengejar amalan Nabi, maka aku akan fokus ibadah di masjid dan aku tidak akan menikah. Bapak-bapak kuat nggak Pak disuruh nggak nikah? Kuat nggak Pak? Nggak kuat ya? Ibu-ibu kuat disuruh nggak nikah Bu? Nggak kuat. Contoh Imam Nawawi. Tahu Imam Nawawi ya? Yang mensyarah hadis Muslim. Imam Nawawi, Bapak Ibu. Imam Nawawi nikah nggak? Imam Nawawi itu nggak nikah. Beliau ulama sekalibernya dengan ulama-ulama yang lain pada saat itu, hebatnya luar biasa, tapi beliau nggak nikah. Kenapa beliau nggak nikah? Beliau nggak nikah karena lupa. Bapak-bapak lupa nggak nikah Pak? Nggak ya. Ceritanya gini, singkat saja. Imam Nawawi itu kan sibuk nulis kitab, sibuk mensyarah hadis, sibuk mengumpulkan hadis. Satu hari muridnya datang, muridnya nanya, wahai syekh, wahai guru, kenapa antum itu nggak nikah? Kenapa panjenengan itu nggak nikah? Apa jawab Imam Nawawi? Saya tuh bukan nggak nikah, tapi saya lupa untuk nikah ini. Untuk nikah saja beliau lupa. Kenapa lupa? Ditanya sama muridnya. Saya sibuk nulis hadis, saya sibuk mensyarah hadis, saya sibuk mengumpulkan hadis, sehingga saya benar-benar lupa untuk nikah. Dan qadarullah, sampai beliau wafat, beliau dalam keadaan jomblo, nggak nikah. Sebaliknya Bapak Ibu. Nah, ini pelajaran, mungkin bisa jadi motivasi untuk bapak-bapak. Tapi motivasi yang baik ya Pak ya, jangan motivasi yang jelek. Sebaliknya, Imam Ahmad bin Hambal, salah satu imam mazhab, di dalam kisahnya, ini fakta, pagi harinya istri Imam Ahmad bin Hambal meninggal. Pagi harinya istri Imam Ahmad bin Hambal meninggal, malamnya beliau nikah lagi. Luar biasa ini Pak. Wah, itu satu kampung heboh semuanya itu. Murid-muridnya datang protes semuanya, wahai imam, harusnya malam ini tuh malam takziah, kenapa jadi pesta pernikahan? Maka pada saat itu dengan simpelnya Imam Ahmad berkata, tadi pagi istri saya dipanggil oleh Allah. Saya takut malam ini kalau Allah ingin memanggil saya takut kalau dipanggil dalam keadaan jomblo. Maka dalam pandangan Imam Ahmad bin Hambal, jomblo itu berdosa. Maka teman-teman yang belum nikah segeralah menikah ya, karena jomblo itu berdosa. Maka Imam Ahmad itu pagi istrinya meninggal, malamnya langsung nikah lagi ya. Bapak-bapak ini bagus Pak motivasi. Bukan berarti motivasi doa supaya istrinya cepat meninggal, enggak juga. Nah, ini bahaya nanti kalau seandainya disalah artikan. Oke, kita kembali lagi. Maka pada saat itu Nabi mengatakan, setelah mendengar 3 sahabat ini ngomong, Nabi bilang, aku orang yang paling takut kepada Allah, tapi aku adalah orang yang berpuasa, tapi ada hari di mana aku tidak berpuasa. Yang kedua, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku senantiasa melaksanakan sholat malam, tapi ada waktu di mana aku tidak melaksanakan sholat malam atau untuk istirahat. Dan yang ketiga, Nabi berkata, aku orang yang paling takut kepada Allah,
tetapi aku pun tetap menikah. Ditutup hadis itu Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnah-sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini nilai moderat di mana Nabi mengajarkan kalian puasa boleh, tapi jangan lupa kerja. Kalian puasa boleh, tapi jangan lupa bercanda dengan istri. Kalian puasa boleh, tapi jangan lupa bermain dengan anak-anak kalian. Maka ketika datang bulan puasa itu enggak berarti kita harus ibadah. Enggak, meningkatkan amal ibadah benar, tapi jangan melupakan urusan kita dengan dunia. Jangan lepas tanggung jawab kita. Ini namanya nilai moderat. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, 4 hal ini dipraktekkan, kita dapatkan pelajaran di bulan Ramadan. Nilai tauhid, nilai kemudahan, nilai maslahat, dan nilai moderat. Dan ini insya Allah semua kita dapatkan di bulan Ramadan. Terakhir, Bapak Ibu, ini penutup. Ada sisa 2 malam lagi. Malam ini sama malam besok, untuk misi kita mengejar Lailatul Qadar. Maka salah satu cara yang diajarkan Nabi untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah dengan cara melaksanakan iktikaf. Masjid kita ada iktikaf, Pak? Ada iktikaf? Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada diadakan 2 malam lagi ini. Yang ingin saya sampaikan adalah 2 hadis dari kitab Al-Muwatta Imam Malik. Hadis yang pertama itu disampaikan alasan. Saya nggak bahas hukumnya lagi, tata caranya nggak. Ini kita belajar kisahnya saja. Hadis yang pertama itu Nabi menyampaikan intinya itu alasan kenapa adanya Lailatul Qadar bagi kita semuanya itu adalah agar kita bisa mengejar umat-umat terdahulu di dalam beribadah. Kenapa? Karena umat terdahulu itu usianya panjang-panjang sehingga masa beribadah mereka jauh lebih lama. Sedangkan umat Nabi Muhammad usianya itu pendek-pendek. Rata-rata usianya 60-an, kalau ada yang lebih dari 60 itu bonus. Sama seperti jamaah masjid kita sekarang. Jamaah masjid kita sekarang insya Allah masih muda-muda semuanya. Kalau saya lihat ini sekitaran umurnya 20 tahunan rata-rata ya. Benar ya Pak ya? 20 tahunan. Ibu-ibunya malah mungkin belasan tahun umurnya ini. Masih muda-muda semuanya. Maka alasan adanya Lailatul Qadar itu adalah supaya kita bisa mengejar bagaimana amal ibadah umat terdahulu. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah nanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah Lailatul Qadar itu akan ada sampai hari kiamat? Maka pada saat itu Nabi berkata, iya, Lailatul Qadar itu akan ada sampai hari kiamat. Maka Bapak Ibu, saya sampaikan satu rumus, dimaksimalkan di 2 malam ini. Ustadz, bagaimana caranya kita tahu kita ketemu dengan Lailatul Qadar? Bagaimana ciri-ciri kita tahu hari itu atau malam itu malam Lailatul Qadar? 1. Ada sebuah khabar atau hadis atau asar yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Dan ini yang paling masyhur yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi ini khabarnya itu mauquf, terputus, nggak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan ciri-ciri Lailatul Qadar itu salah satunya adalah matahari pagi harinya itu bersinar terang, cahayanya kemerah-merahan, dan sinar mataharinya itu tidak terlalu panas. Yang kedua, angin bertiup sepoi-sepoi. Yang ketiga, itu malamnya menjadi sangat tenang karena tanazzalul malaikah, para malaikat itu turun semuanya. Bapak Ibu, saya sampaikan, kalau kita berpegang kepada ciri-ciri ini, saya jamin kita tidak akan pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Pertama, kata Ibnu Abbas, ciri Lailatul Qadar sinar matahari kemerah-merahan, terang tapi tidak panas. Sedangkan di Lamongan sinar mataharinya panasnya kebangetan. Panasnya kebangetan. Saya berangkat dari rumah ke sini aja tadi sebelum jam 4. Itu mataharinya panasnya luar biasa, silau. Apalagi ini ke barat ya, menghadap ke barat. Itu sinar mataharinya ke muka, panasnya luar biasa. Maka kita nggak bisa dapat. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, ciri-ciri Lailatul Qadar anginnya sepoi-sepoi. Di Lamongan anginnya bukan sepoi-sepoi, puting beliung. Kapan kita bisa dapatkan Lailatul Qadar? Yang ketiga, katanya malamnya itu tenang. Kita di Lamongan malamnya nggak pernah tenang. Ada yang bakar mercon,
ada yang main petasan dan sebagainya, ada yang ngeber-ngeber sepeda motor. Kapan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Maka Bapak Ibu, saya sampaikan satu rumus, 2 malam ini dimaksimalkan. Ustadz, bagaimana bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Maka jawabannya, semua dari kita yang ada di masjid ini, semua yang ada di seluruh dunia ini, selama dia umat Islam, dia akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Abu Dzar tadi nanya, wahai Rasulullah, apakah Lailatul Qadar akan ada sampai hari kiamat? Maka Nabi berkata, iya. Artinya apa Bapak Ibu? Lailatul Qadar tanpa kita datang menemuinya, Lailatul Qadar itu akan melewati kita semuanya. Tinggal pertanyaannya, ketika Lailatul Qadar melewati jamaah Masjid Al-Barakah, jamaah masjid sedang ngapain? Makanya fungsi iktikaf itu beribadah kita, sholat kita, zikir kita, doa kita, kajian kita. Ketika Lailatul Qadar lewat, Lailatul Qadar akan melihat ternyata jamaah masjid kita sedang sholat, sedang doa, sedang zikir, sedang ibadah. Sehingga saat itu kita mendapatkan khairum min alfi syahr. Tapi sebaliknya, ketika Lailatul Qadar lewat, jamaah Masjid Al-Barakah sedang nobar, nonton bareng sinetron Ikatan Cinta. Nah, ini musibah namanya. Ibu-ibu suka nggak buat sinetron Ikatan Cinta? Suka nggak? Nggak berani jawab, Pak. Padahal itu fanatik garis keras itu. Apalagi sampai ada petisi itu ya, minta ke RCTI, tolong tayangkan sinetron Ikatan Cinta ba'da tarawih supaya kami bisa nonton bareng-bareng semuanya. Sampai segitunya kita coba. Makanya nanti tergantung kita, ketika Lailatul Qadar lewat, kita itu tengah ngapain? Sedang apa kita? Apa yang kita perbuat? Maka kita semua akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Pertanyaannya, saat Lailatul Qadar lewat, kita sedang ngapain? Maka 2 malam ini benar-benar dimaksimalkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagai penutup, saya gambarkan bagaimana iktikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari malam Lailatul Qadar. 1. Hadis dari Aisyah. Berapa menit lagi, Tan? 10 menit ya, oke. Selesai insyaAllah. 1. Hadis dari Aisyah. Aisyah bilang, ketika datang 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengikat kencang sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan istri-istrinya. Saya ulangi, kata Aisyah, kalau datang 10 terakhir Ramadan, Rasul akan mengencangkan ikat sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan istri-istrinya. Tapi Bapak Ibu, hadis ini berlaku untuk Nabi saja, yaitu membangunkan istri-istrinya. Kalau bapak-bapak cukup membangunkan istri saja, karena Nabi istrinya banyak, berarti membangunkan istri-istri. Itu yang pertama. Jadi Nabi itu benar-benar di 10 malam terakhir beliau benar-benar beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin. Hadis yang kedua dari Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, Nabi itu kalau itikaf benar-benar nggak keluar dari masjid. Maka kami para istri akan bergantian datang ke masjid untuk bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah engkau membutuhkan sesuatu? Kalau engkau membutuhkan sesuatu, kami akan mempersiapkannya. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini tadi ada kaitannya dengan nilai moderat. Bagaimana indahnya itikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu cerita, Nabi itu kalau iktikaf, beliau benar-benar fokus ibadah kepada Allah. Beliau nggak akan keluar. Nanti di dalam fikih itu akan dijelaskan, iktikaf itu boleh keluar karena 3 alasan. 1, uzur syar'i. Ketika keluar dari masjid itu ketika ada kebutuhan yang mendesak yang berbau agama, seperti keluar kepingin mandi untuk sholat Jumat, itu boleh. Yang kedua, hajah tabi'iyah. Boleh keluar dari masjid ketika iktikaf kalau ada hajat manusiawi, seperti kepingin buang air kecil, buang air besar, itu boleh keluar dari masjid. Atau yang ketiga, kondisinya darurat, lagi iktikaf tiba-tiba gempa, kabur kita dari masjid, itu boleh keluar dari masjid. Aisyah berkata, Nabi itu kalau iktikaf nggak pernah keluar. Tapi di balik iktikafnya, Nabi selain fokus beribadah kepada Allah, beliau masih menyempatkan bermanja-manja dengan istrinya. Contoh, ini Aisyah yang cerita langsung. Mohon maaf Bapak Ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rambutnya panjang. Rambut Nabi itu panjang.
Kalau rambut saya insya Allah nggak panjang. Rambut Nabi itu panjang. Jadi Nabi itu rambutnya sampai ke pundak sini. Rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menandakan memang rambut beliau itu indah dan panjang. Karena rambut Nabi panjang, Bapak Ibu, Nabi itu suka manja sama istrinya, yaitu suka minta supaya rambutnya yang panjang itu disisirin oleh istri-istrinya. Bapak-bapak pernah nggak Pak disisir rambutnya sama ibu Pak? Pernah? Nggak pernah? Ibu-ibu pernah nyisirin rambut bapak-bapak nggak? Nggak pernah. Ibunya bilang, Ustadz gimana mau disisir rambut bapaknya botak. Nabi itu rambutnya panjang. Dan Nabi itu suka kalau rambutnya itu disisir sama istri-istrinya. Tapi ketika itikaf, beliau benar-benar fokus ibadah kepada Allah. Maka Aisyah bilang, Nabi itu ketika itikaf dan kepingin beliau itu rambutnya disisir oleh istrinya, apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau akan datang ke pinggir seperti bapak-bapak ini. Kemudian beliau buka jendela masjid, kemudian beliau mengeluarkan kepala lewat sana. Orangnya masih di dalam masjid, Nabi keluarkan kepala lewat sana. Dan ketika kepala Nabi sudah keluar, Aisyah itu lihat dari rumah. Rumah Nabi kan di samping masjid. Aisyah lihat, oh, kepala Nabi keluar dari jendela. Berarti ini kode, Nabi minta disisir rambutnya. Maka pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Aisyah? Aisyah keluar dari rumah, dari luar masjid, Aisyah menyisir rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Romantisnya luar biasa. Dari luar masjid, Aisyah menyisir rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tetap melaksanakan itikaf, cuman mengeluarkan kepalanya lewat jendela masjid. Bapak-bapak nanti malam coba praktek, Pak. Keluarkan kepala lewat jendela. Kira-kira ibu-ibu datang nggak? Ibu-ibu datang, bukan bawa sisir, bawa parang gitu, Pak. Ini indahnya itikaf Nabi. Nabi itu tetap mengejar Lailatul Qadar, tetap mengejar ibadahnya kepada Allah. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa untuk tetap bermanja dengan istrinya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini bagaimana indahnya Islam. Diajarkan kepada kita, boleh beribadah kepada Allah, taat ibadah kepada Allah, tapi jangan lupa ada waktunya untuk istri, untuk anak, untuk keluarga. Nah, maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tadi saya sampaikan Ramadan itu mengajarkan bagaimana tarbiyah yang luar biasa kepada kita semuanya. 30 hari kita dibentuk menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang saleh. Tinggal apakah kita mau untuk mengabadikan kepribadian kita yang baik tersebut, atau keluar dari Ramadan ini kita akan kembali lagi kepada keburukan kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri sebelum waktu habis, sebelum waktu berbuka habis, supaya ada waktu bagi kita persiapan untuk berbuka. Semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah semoga puasa yang sudah kita laksanakan sampai 30 hari besok semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal solih yang kita kerjakan, amal ibadah yang sudah kita perbuat, semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting lagi, semoga semua kebaikan yang sudah kita laksanakan itu dijadikan istiqamah oleh Allah. Bapak Ibu, saya garis bawahi, istiqamah itu berat. Kalau ringan itu namanya istirahat. Istiqomah itu berat. Kalau ringan itu namanya istirahat. Sama seperti dakwah. Jalan dakwah itu berat, berliku-liku, keras, mengerikan. Jalan dakwah itu memang berat. Kalau enak itu namanya jalan-jalan. Makanya kita jaga diri kita agar kita mampu istiqomah. Kita senantiasa berusaha menunjukkan kepada Allah bahwasanya kita ini bukan hamba Ramadan, bukan hanya taat ketika bulan Ramadan saja, tapi keluar dari Ramadan nanti jamaah Masjid Al-Barakah tetap penuh, tetap sholat, tetap ke masjid, tetap baca Al-Quran, tetap mengadakan kajian, tetap menambah pengetahuan, karena kita menjadi orang-orang yang berhasil mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kapanpun dan dimanapun jika Allah ingin berkehendak mencabut nyawa kita, semoga dicabut dalam keadaan husnul khatimah,
dan semoga kelak Allah mengumpulkan kita semua di dalam surganya nanti. Karena pada dasarnya kita tidak tahu yang namanya kematian itu adalah misteri. Apalagi kemarin ya, warga Lamongan habis berduka karena mantan bupatinya dipanggil oleh Allah. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah mencabut nyawa kita, di mana tempatnya kita tidak tahu. Maka yang kita harapkan cuma satu, semoga ketika dicabut dalam keadaan husnul khatimah. Sama halnya di masjid saat ini. Kita nggak tahu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di masjid saat ini siapa yang akan dicabut nyawanya oleh Allah dalam waktu dekat kita nggak tahu. Apakah Bapak Ibu duluan atau saya duluan, kita nggak tahu. Tapi setidaknya kalau Bapak Ibu mau duluan nggak apa-apa, saya ikhlas. Atau Bapak Ibu nggak mau duluan, saya yang belakangan juga nggak apa-apa, saya juga ikhlas. Maka semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang baik, baik di dunia dan juga baik di akhirat. Billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.